Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, saya paling gak tahan lihat kasus-kasus yang mengandung unsur perselingkuhan, ayah gula, dan tentunya belalang sembah. Setelah lelah letih lesu ngubek-ngubek artikel di internet, akhirnya nemu juga satu kasus yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Nggak pakai lama? Watch. Hari ini kita akan kenalan dengan seorang wanita bernama Esmeralda yang dijamin bikin cowok-cowok terpana. Esmeralda yang berusia 24 tahun adalah seorang selebgram bertubuh indah yang merupakan lulusan dari ilmu komunikasi di University of Nevada, Las Vegas. Wanita cantik yang memiliki 300.000 followers ini dikenal sebagai model dan pekerjaan sampingannya sebagai belalang sembah. Semasa sekolah, dia terkenal sebagai siswa aktif dan sering berkompetisi dengan klub catur. Bagi orang-orang terdekatnya, Esmeralda adalah wanita yang manis, cerdas, dan memiliki semangat sebagai pemimpin. Dia adalah tipe wanita yang bertekad serta berjuang untuk kesuksesannya. Tetapi walaupun sangat mandiri, Esmeralda sejatinya tetaplah seorang wanita yang bersifat keibuan. Bahkan dia bercita-cita suatu saat nanti ingin membina rumah tangga yang harmonis. Namun sayangnya beberapa tahun kemudian Esmeralda mengalami perubahan dalam hidupnya. Saat itu dia didiagnosa menderita gangguan bipolar dan schizofrenia yang membuatnya harus minum obat secara rutin. Dalam masa-masa ini keluarganya menjaganya dengan penuh perhatian. Namun karena kondisi kesehatan mentalnya sangat rapuh, mereka cukup kesulitan ketika gadis itu dalam beberapa hari belakangan berhenti meminum obat dan menghilang tiba-tiba tepat pada tanggal 30 Mei 2019. Di hari yang sama, abangnya Juan yang seharian menelpon tidak mendapat jawaban, mendatangi rumah Esmeralda dan menemukan rumah dalam keadaan kosong berantakan seolah telah digeledah. Ponsel serta kunci mobilnya tergeletak di atas meja. Juan yang khawatir karena penyakit sang kakak, seharian mencari kemana-mana dan keesokan harinya melaporkan Esmeralda sebagai orang hilang. Beberapa saksi mata mengaku melihat Esmeralda menumpang mobil seorang pria bernama Brand Smith yang merupakan tetangga depan rumahnya. Saat Brand diinterogasi, dia mengaku memberikan gadis itu tumpangan ke dealer mobil BMW karena mobil Esmeralda sedang rusak dan pria itu mengantarnya dengan selamat. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV di dealer tersebut. Namun yang mengejutkan dari rekaman itu, terlihat Esmeralda datang hanya dengan memakai lingerie dan sepatu hak tinggi. Ketika polisi memberitahu Brand jika Esmeralda menghilang, pria itu terlihat khawatir dan sangat bersimpati. Menurutnya, Esmeralda adalah gadis ramah yang tidak pernah mencari keributan, apalagi gibahin orang seperti saya. Dari rekaman CCTV di lokasi seputaran area rumahnya, masih dengan pakaian yang sama, Esmeralda terlihat sedang berjalan di sepanjang jalanan sambil mencari-cari tumpangan. Namun setelahnya, Esmeralda tidak terlihat lagi. Hingga berminggu-minggu kemudian, Esmeralda masih belum ditemukan. Keluarganya berharap agar sang putri bisa ditemukan secepatnya. Satu-satunya kekhawatiran mereka dengan kondisi penyakit mentalnya yang sering membuatnya bingung atau ketakutan, sehingga Esmeralda tidak bisa pulang atau bahkan tidak tahu jalan pulang. Polisi yang berusaha melacak keberadaan gadis itu juga tidak menemukan aktivitas di media sosial atau transaksi di kredit cardnya. Selama itu pula, Esmeralda tidak pernah menghubungi siapapun termasuk juga keluarganya. Karena keberadaannya tidak bisa dilacak, polisi pun meyakini jika kasus ini bukanlah kasus orang hilang biasa, melainkan kasus penculikan yang kemungkinan merupakan korban kejahatan. Setelah menghilang selama 2 bulan pada tanggal 18 Juli 2019, kepolisian Las Vegas mendapatkan panggilan anonim dari seorang wanita
yang mengaku memiliki informasi terkait hilangnya seorang wanita. Wanita yang bernama Tricia Ott ini mengaku telah membantu seorang teman bernama Chris dan Cassandra untuk membuang sampah beton yang telah membeku yang dicurigai berisi jasad manusia. Dengan adanya laporan ini, polisi pun mengaitkannya dengan kasus Esmeralda dan mulai menyelidiki Chris dan Cassandra. Christopher Prestipino yang biasa dipanggil Chris adalah seorang teknisi audio visual panggung di Hotel Bali dan Paris Resort di Las Vegas. Chris memiliki pacar bernama Lisa Mort, sedangkan Cassandra merupakan teman serumah Chris sejak beberapa tahun sebelumnya. Pria berusia 46 tahun ini pernah terjerat kasus obras, termasuk kasus pembuatan obras. Di masa depan, diketahui jika rumah yang ditinggalinya sekaligus juga merupakan laboratorium tempat membuat obras. Ketika polisi menanyai Cassandra yang saat itu sedang berada di New Orleans melalui telepon, dengan tegas wanita itu membantah semua tuduhan dan mengaku tidak pernah mengenal Esmeralda. Namun setelahnya, dia mengaku pada temannya Valerie jika pada hari kejadian, Chris sedang bersama seorang wanita di rumahnya dan melakukan happy ending yang berakhir dengan kekacauan. Namun, Cassandra tidak tahu siapa gadis itu karena pada saat itu Chris melarangnya masuk ke rumah. Cassandra yang masih berada di luar rumah melihat di garasi ada banyak bahan semen dan kayu yang menurut Chris akan digunakan untuk membuat area kompor di dapur. Walaupun Cassandra sedikit heran karena area tersebut sudah ada dan dalam kondisi baik-baik saja, namun saat itu dia tidak ambil pusing dan segera berangkat ke New Orleans untuk mengunjungi putrinya. Ketika polisi menanyai Valerie, dia menceritakan semua alibi yang pernah diceritakan oleh Cassandra. Namun, polisi yang tidak mempercayai alibi tersebut melakukan penyidikan dengan menanyai semua kenalan mereka yang salah satunya bernama Rachel. Rachel merupakan teman dari pacar Cassandra bernama Juan, dan dari Juan lah Rachel mendengar semua pengakuan Cassandra yang sebenarnya. Pada tanggal 31 Mei, Esmeralda yang terlihat di jalanan dan tidak berhasil mendapatkan tumpangan, berjalan kaki mencari rumah Chris yang tinggal di area yang sama dengan rumahnya. Hari itu, Chris menyewa layanan Esmeralda sebagai belalang sembah. Sesampainya di sana, Chris yang tidak tahu jika gadis itu mengalami gangguan mental dan sedang tidak minum obat, sebelum melakukan happy ending justru memberinya obras dalam jumlah yang lumayan banyak. Tidak berapa lama setelahnya, Esmeralda mulai bertingkah aneh dengan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal dan lebih menyerupai bahasa iblis. Karena merasa takut, Chris pun mengikat Esmeralda di tiang striper pool di kamar selama beberapa hari sambil menunggu gadis itu menjadi tenang. Ketika melihat Esmeralda mulai membaik, Chris melepaskan ikatan tersebut, tapi tanpa diduga, Esmeralda meninju wajah Chris sambil berteriak mengancam akan melaporkannya pada polisi. Mendengar hal ini, Chris yang panik mencekik Esmeralda hingga pingsan. Namun saat tersadar, dengan heboh sambil berteriak-teriak, gadis itu kembali mengancam akan melapor pada polisi. Kewalahan dengan keributan tersebut, Chris meminta bantuan pada Cassandra dan Lisa untuk membantunya membungkam Esmeralda yang semakin memberontak. Gadis yang sangat kuat itu berhasil bertahan walaupun telah disiksa dengan parah. Cassandra yang kelelahan mengatasi Esmeralda untuk membungkamnya, mengambil cairan pembersih kolam dan menyuntiknya hingga gadis itu tewas. Setelahnya Chris membeli sejumlah perkakas serta bahan bangunan termasuk semen, kayu dan blok beton di sebuah Home Depot. Dia membuat sebuah struktur berbentuk kotak yang diisi dengan cairan beton dan memasukkan jasad Esmeralda di dalamnya. Keesokan harinya Chris menghubungi Tricia untuk menyewa truk miliknya yang biasa disewakan untuk pindahan rumah. Saat menjemput truk, Chris bertingkah aneh seperti paranoid. Pada pagi itu, Chris dan Cassandra ingin membuang bekuan beton berisi tubuh Esmeralda.
Namun karena terlalu berat, mereka menelpon Tricia untuk membantu mengangkatnya dari garasi ke atas truk. Tricia pun datang untuk membantu dan ikut pergi bersama saat membuangnya di sebuah gurun. Namun saat Tricia bertanya pada Chris tentang beton tersebut, Chris hanya berkata jika semuanya menjadi buruk. Walaupun Tricia tidak tahu apa maksud perkataan tersebut, tetapi karena merasa tidak nyaman, dia pun segera pergi setelah selesai membantu mereka. Dengan kesaksian ini, Cassandra pun ditangkap oleh kepolisian Wisconsin dan diekstradisi kembali ke Las Vegas. Sedangkan tubuh Esmeralda yang terkubur dalam bekuan beton berhasil ditemukan pada 8 Oktober di tengah gurun di Glendale. Kondisinya telah membusuk dengan tangan terikat dan dibungkus menggunakan terpal. Gadis itu masih memakai kalung serta jam Rolex seharga 600 juta yang sering terlihat di foto-foto Instagramnya. Karena tubuhnya telah rusak, forensik melakukan tes DNA dengan menggunakan sampel dari tulang yang cocok dengan DNA orang tuanya. Sedangkan Christopher telah menghilang sejak lama. Bahkan sejak 30 Agustus, dia telah mengiklankan penjualan rumahnya di situs Zillow.com dengan keterangan rumah tersebut siap huni dengan kondisi bersih serta cat dan karpetnya dalam keadaan baru. Ketika polisi mendatangi Lisa yang sejak bulan Agustus berada dalam penjara atas kasus obras, saat itu dia membantah serta menolak bersaksi tentang kasus Esmeralda. Dalam sebuah percakapan yang disadap, dari penjara dia justru menelpon Chris dan menyuruh pria itu untuk kabur. Yang rekaman tersebut di masa depan dijadikan barang bukti di pengadilan. Walaupun Chris berhasil kabur ke Belize, tetapi berhasil ditangkap saat kembali ke Las Vegas. Dalam sidang pendahuluan, Chris didakwa atas semua tuduhan, tetapi dia mengaku tidak bersalah. Dia berhasil dibebaskan dengan jaminan sebesar 7,3 miliar sambil menunggu sidang lanjutan dengan memakai gelang kaki elektronik agar keberadaannya bisa diawasi. Sedangkan Cassandra didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan Lisa didakwa sebagai kaki tangan dengan menyembunyikan penjahat. Dengan Chris yang bebas di luar penjara, tempat Chris bekerja di Bailey and Paris Resort mengeluarkan pengumuman bahwa mantan pegawai mereka Chris masih memiliki kunci master untuk kamar di bagian belakang resort. Mereka meminta para tamu untuk mengganti kode keamanan kamar serta waspada jika melihat Chris yang bisa saja muncul tiba-tiba. Selain itu, juga ada peringatan untuk keselamatan publik yang dibuat dalam sebuah poster dan meminta agar masyarakat berhati-hati terutama pada jam malam. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena 5 bulan setelahnya, jaminan tersebut dicabut oleh hakim setelah Chris melanggar aturan jaminan dengan masih berhubungan dengan Lisa melalui telepon yang lagi-lagi Lisa meminta Chris untuk kabur. Pengadilan pun memutuskan bahwa Chris akan menjadi tahanan rumah hingga sidang dilakukan. Jaksa yang mengetahui Lisa mengetahui sesuatu mengajukan pertukaran informasi serta bersaksi melawan Chris sebagai ganti untuk membatalkan tuduhannya atas kasus obras. Kesepakatan tersebut tentunya diterima oleh Lisa. Di lain waktu, Cassandra juga setuju untuk bersaksi melawan Chris agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Namun 7 bulan kemudian, pengacara Chris dan ibunya meminta agar Chris menjalani pemeriksaan atas kesehatan mentalnya yang memburuk sebelum menjalani persidangan. Mereka mengklaim jika ingatan Chris tentang kasus tersebut mulai berkurang dan dia juga sering mendengar suara-suara aneh yang membuatnya sulit mengingat sesuatu. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil tes dari 3 orang psikiater menunjukkan bahwa Chris baik-baik saja dan tidak menunjukkan adanya gejala gangguan jiwa. Menurut mereka, Chris secara mental mampu memahami apa yang dilakukannya serta secara sadar dan penuh rencana mampu melenyapkan Esmeralda. Hingga saat ini, semua proses persidangan Chris masih ditangguhkan karena saat itu masih pandemi.
dan pihak berwenang akan memastikan serta melaporkan secara tertulis pada pengadilan tentang kondisi kejiwaan Chris sebelum dilakukan sidang lanjutan yang entah kapan akan dilaksanakan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.